Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Diain Kuda Rahma dengan NPM 2308 10.007. Aku dari program studi informatika. Di sini aku bakal jelasin mengenai diferensiasi pada mata kuliah metode numerik. Nah, di sini adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yakni ada 5, yaitu pendahuluan, perbedaan, metode numerik dan juga analitik, selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih tengah. Nah, yang pertama kita memasuki pendahuluan. Nah, metode numerik sendiri adalah salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Nah, secara kalkulus sendiri, kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan juga perubahan jarak dengan rumus dy per dx sama dengan lim ax mendekati 0, delta y dibagi delta x. Nah, untuk penentuan titik puncak kurva, y sama dengan fx menjadi dy per dx sama dengan 0. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perbedaan antara metode numerik dan juga metode analitik. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan untuk metode analitik berupa solusi sejati. Kondisi ini berakibat pada nilai error metode analitik adalah 0, sedangkan metode numerik tidak sama dengan 0. Yang ketiga, metode analitik cocok untuk permasalahan dengan mode terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik cocok untuk semua jenis permasalahan. Nah, kenapa sih kita perlu metode numerik? Yang pertama, terkadang suatu fungsi sulit dihitung secara manual. Dan yang kedua, untuk mengotomatiskan tanpa harus menghitung manualnya. Dalam banyak kasus, fungsi terlalu kompleks untuk dihitung secara manual. Metode numerik memberikan pendekatan yang efisien untuk menghitung turunan tanpa menggunakan rumus yang eksak. Nah, keuntungannya sendiri yakni seperti yang disebutkan seperti tadi, yakni untuk otomatisasi perhitungan. Nah, solusi untuk fungsi yang sulit atau tidak diketahui rumusnya dapat diselesaikan dengan metode numerik. Untuk pengaplikasiannya, untuk pemrosesan data eksperimen, dan juga simulasi di teknik dan juga fisika. Nah, di sini diferensial numerik memiliki konsep pertama, yaitu diferensiasi numerik menghitung perubahan fungsi fx terhadap perubahan kecil atau step size dari yang dilambangkan dengan h pada variabel x. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan sebagai berikut, yakni y sama dengan fx ditambah f1x dikali hx. Kemudian diturunkan lagi menjadi f aksen x sama dengan 5h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, untuk pendekatan numerik ini, nilai h yang kecil digunakan untuk mendekati hasil turunan secara praktis tanpa menghitung limit secara langsung. Kemudian di sini ada 3 metode diferensiasi, yakni ada metode selisih maju, metode selisih mundur, dan juga metode selisih tengah. Dapat dilihat dari kurva diagram pada setiap metode memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, untuk metode selisih maju, kurva akan selalu bergerak ke kanan karena step size akan selalu bergerak ke kanan. Sedangkan untuk metode selisih mundur, kurva akan selalu berjalan ke kiri karena untuk menghasilkan nilai-nilai yang sebelumnya. Kemudian untuk metode selisih tengah merupakan hasil rata-rata dari metode selisih maju dan juga metode selisih mundur.
Kemudian di sini ada metode selisih maju, yakni metode yang pertama yang akan kita bahas pada diferensiasi metode numerik. Nah, metode selisih maju atau forward difference approximation merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dengan rumus sebagai berikut, yakni f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya semakin kecil. Untuk error yang dihasilkan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yakni EF sama dengan min 1/2 HF aksen kuadrat HF aksen 2X. Nah, untuk kurvanya sendiri seperti yang setelah saya sampaikan di awal, yakni kurvanya selalu bergerak ke kanan karena yang pertama, kita berada pada posisi X0, kemudian kurva akan berjalan ke kanan dengan menemui titik X1 sebesar step size H. Nah, untuk X0 merupakan representasi dari Fx dan juga X1 merupakan representasi dari Fx plus H. Maka bentuk kurvanya akan seperti berikut. Kemudian di sini ada metode selisih maju memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan, yaitu yang pertama untuk keunggulannya sendiri mudah dipahami dan juga dihitung menggunakan operasi yang sederhana seperti pengurangan. Nah, yang kedua yakni efisiensi untuk nilai awal. Nah, metode selisih maju cocok untuk menghitung turunan di titik awal data. Kemudian cepat dan hemat data, tidak memerlukan data tambahan dari luar interval pengamatan. Kemudian adalah mendukung ekstrapolasi yang berguna untuk memperkirakan nilai fungsi di luar data. Kemudian akurasi yang tinggi pada interval yang kecil. Kesalahan aproksimasi berkurang pada interval yang pendek. Penerapan luas digunakan dalam penerapannya yang luas yang digunakan dalam analisis numerik, interpolasi, dan juga simulasi. Sedangkan untuk kelemahan dari metode selisih maju yakni kurang akurat interval yang besar. Aproksimasi menjadi kurang tepat pada interval yang panjang. Sensitif terhadap noise. Data yang memiliki noise yang tinggi dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Kemudian keterbatasan pada titik akhir. Tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai turunan di titik akhir dataset. Kemudian ada error trunkasi, yakni hasilnya dapat mengandung kesalahan trunkasi jika fungsinya tidak cukup halus. Kemudian yang terakhir ada tidak simetris, karena tidak seimbang dalam memperhitungkan nilai-nilai di sekitar titik yang dianalisis. Berbeda dengan metode selisih tengah. Kemudian di sini ada contoh dari metode selisih maju, yakni penerapannya pada kehidupan sehari-hari, yakni jika suhu hari ini 30 derajat Celcius dan besok adalah 32 derajat Celcius, perubahan suhu adalah 32 dikurang 30 dibagi 1 sama dengan 2 derajat Celcius. 32 merupakan representasi dari substitusi dari rumus Fx plus H karena besok merupakan Fx plus H dan juga 30 merupakan representasi dari Fx karena Fx adalah hari ini. Kemudian satu adalah step size yakni per harinya. Step size untuk kasus ini adalah 1 hari, maka didapatkan 2 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke metode yang kedua, yakni metode selisih mundur. Metode selisih mundur atau backward difference approximation adalah metode yang menghitung perubahan dengan membandingkan nilai saat ini Fx dengan nilai sebelumnya atau Fx min H. Nah, metode selisih mundur dirumuskan sebagai berikut, yakni F aksen X sama dengan Fx min Fx min H dibagi H, kemudian errornya dapat dihitung dengan EF sama dengan min 1/2 HF aksen 2X. Nah, untuk kurva metode selisih mundur dapat dilihat
Jika kurva selisih maju akan terus berjalan ke kanan, maka kurva metode selisih mundur akan selalu berjalan ke kiri. Dapat kita lihat posisi awalnya adalah X0, kemudian bergerak ke kiri ke X-1 sebesar H. Maka kurva yang dibentuk adalah seperti ini. Nah, di sini apa sih keunggulan dan juga kelemahan dari metode selisih mundur? Untuk keunggulan dari metode selisih mundur adalah cocok untuk titik akhir dataset. Nah, metode selisih mundur efektif digunakan untuk menghitung turunan atau perubahan di titik akhir data. Kemudian yang kedua, mudah dipahami dan juga dihitung, menggunakan operasi yang sederhana seperti pengurangan antara nilai sekarang dan juga sebelumnya. Efisiensi dalam implementasi. Metode selisih mundur tidak memerlukan data tambahan dari luar interval yang tersedia. Kemudian, aman dari noise di titik awal. Metode selisih mundur kurang terpengaruh noise di titik awal dibandingkan dengan metode selisih maju. Kemudian, penerapan yang luas, metode selisih mundur berguna dalam analisis numerik dan simulasi, terutama untuk data dengan titik akhir tertentu. Nah, untuk kelemahannya sendiri, metode selisih mundur kurang akurat untuk interval yang besar. Aproksimasi menjadi kurang tepat pada interval yang panjang. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap noise di titik akhir. Metode selisih mundur sangat sensitif pada noise pada titik akhir karena dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat, kemudian tidak efisien untuk titik awal dataset. Metode selisih mundur tidak dapat digunakan untuk menghitung turunan atau perubahan di titik awal. Kemudian ada error trunkasi, yakni hasilnya dapat mengandung kesalahan trunkasi jika fungsinya tidak cukup halus. Kemudian yang terakhir adalah tidak simetris karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai di sekitar titik yang dianalisis, hanya fokus pada data sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari penerapan metode selisih mundur, yakni jika suhu kemarin adalah 28 derajat Celcius dan hari ini ada 30 derajat Celcius, perubahan adalah, nah di sini hari ini menjadi representasi dari fx dan juga kemarin menjadi representasi dari fx min h. Jadi hari ini ditulis 30 dikurangi 28 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2 derajat Celcius. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita akan membahas metode selisih tengah. Metode selisih tengah atau central difference approximation merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar yang diukur. Perhatikan selisih maju pada titik x min h. Nah, di sini adalah f11 x min h sama dengan fx dikurangi fx min h dibagi h. Kemudian ada selisih maju pada titik x f12 x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, untuk kurva metode tengah sendiri di sini dapat dilihat bahwa dua-duanya adalah bahwa step size-nya adalah 2H. Maka hal tersebut merupakan rata-rata dari selisih maju dan juga selisih mundur. Nah, kemudian metode selisih tengahan merupakan rata-rata dari dua selisih maju pada titik x min h dan juga titik x. Nah, konsep utamanya sendiri menghitung rata-rata perubahan antara nilai sebelumnya fx min h dan juga nilai berikutnya, yakni fx plus h. Metode selisih tengah dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni f aksen x sama dengan f11 x min h ditambah f12 x dibagi 2. Kemudian cara tersebut diuraikan menjadi f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h. Nah, untuk kesalahan errornya sendiri dapat dihitung dengan rumus EF sama dengan min 1/6 HF turunan ketiga X. Nah, di sini ada beberapa catatan mengenai metode selisih tengah. Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik dari metode selisih tengah sendiri adalah menggunakan rata-rata perubahan nilai di sekitar titik X.
Kemudian untuk contohnya sendiri, jika kemarin 28 Celcius, hari ini 30 Celcius, dan besok 32 derajat Celcius, rata-rata perubahan adalah di sini besok mewakili Fx plus H, kemudian kemarin 28 Celcius mewakili Fx min H, kemudian dibagi dua. Di sini ada 2 hari, yakni kemarin, anggap saja kita berada di hari kemarin. Nah, di hari kemarin, kemudian di hari ini mempunyai step size 1. Hari ini ke besok mempunyai step size 1. Nah, di sini Fx plus H-nya adalah 32, dikurangi Fx min H-nya 28, sama dengan 4, kemudian 2 didapat dari 2 dikali 1, karena step size-nya 1 hari. Jadi 2 hari menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 derajat Celcius. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari metode selisih tengah. Yang pertama adalah akurasi yang lebih tinggi dibanding metode selisih maju atau selisih mundur. Dibandingkan metode selisih maju atau mundur, metode selisih tengah memiliki error yang lebih kecil karena order errornya adalah OH kuadrat, sehingga lebih akurat untuk nilai H yang sama. Kemudian simetri perhitungan. Menghitung metode selisih tengah menggunakan data di sekitar titik X, yaitu X plus H dan juga X min H, sehingga hasilnya lebih stabil terhadap dan tidak bias terhadap arah tertentu. Kemudian cocok untuk fungsi yang berkelanjutan. Efisiensi digunakan untuk fungsi yang halus atau kontinu dalam rentang tertentu. Untuk kelemahannya sendiri, metode ini memerlukan lebih banyak operasi karena melibatkan data dari dua arah. Nah, kemudian ada kesalahan untuk fungsi diskrit. Jika data fungsi yang diberikan diskrit atau terbatas, metode ini tidak dapat digunakan secara langsung karena membutuhkan nilai dari X plus H dan juga X min H. Kemudian kurang efisien untuk fungsi yang derivatif tinggi. Metode selisih tengah memiliki error yang cukup tinggi berbanding dengan turunan ketiga fungsi. Jika fungsi memiliki perubahan curam atau turunan ketiga yang besar, akurasinya menurun. Nah, kemudian yang terakhir, tidak cocok untuk batas interval. Metode selisih tengah tidak bisa digunakan jika X plus H atau X min H berada di luar domain fungsi atau rentang data. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai diferensiasi tingkat tinggi. Apa sih diferensiasi tingkat tinggi itu? Diferensiasi tingkat tinggi menurut definisi adalah turunan tingkat tinggi adalah perhitungan perubahan secara berulang seperti percepatan melalui turunan kedua dan juga kecepatan perubahan percepatan melalui turunan ketiga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengaplikasian. Turunan kedua atau f-aksen 2x digunakan untuk menentukan cekungan grafik, yakni konkav atau konveks. Kemudian pengaplikasian turunan ketiga f-aksen 3x digunakan untuk menganalisis perubahan percepatan. Nah, di sini diferensiasi tingkat tinggi merupakan proses pendiferensiasian secara terus-menerus sehingga tingkatan yang ditentukan. Di sini ada diferensiasi tingkat 2, diferensiasi tingkat 3, dan juga diferensiasi tingkat n. Untuk diferensiasi tingkat 2 sendiri memiliki rumus yakni f-aksen 2x sama dengan f-aksen dalam kurung kurawal f-aksen x. Kemudian untuk diferensiasi tingkat 3 yakni f-aksen 3x sama dengan f-aksen dalam kurung kurawal f-aksen 2x. Kemudian diferensiasi tingkat n yakni f-aksen n x sama dengan f-aksen di dalam kurung kurawal fn min 1x. Nah, untuk rumus umumnya sendiri yakni d pangkat nf dibagi dx pangkat n sama dengan d dibagi dx dalam kurung kurawal yakni d pangkat n min 1f dibagi dx n min 1.
Di sini ada beberapa penerapan diferensiasi tingkat tinggi. Yang pertama adalah penerapan diferensiasi tingkat 2 pada metode selisih maju. Nah, di sini untuk f aksen kuadrat, f aksen 2x merupakan diferensiasi tingkat 2 pada metode selisih maju. Menguraikan rumus sebagai berikut, yakni f aksen x h dikurangi f aksen x dibagi h, kemudian rumus ini dijabarkan menjadi fx plus 2h dikurangi fx plus h dibagi h dibagi fx plus h dikurang fx dibagi h. Dengan pembaginya sama h, kemudian disederhanakan menjadi fx 2h dikurangi 2fx plus h plus fx. Kemudian ada h kuadrat sebagai pembaginya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat penerapan diferensiasi tingkat 2 pada metode selisih mundur. Nah, untuk metode selisih mundur sendiri, dari rumus utamanya adalah f aksen x dikurangi f aksen x plus h dibagi h, kemudian dijabarkan menjadi f aksen plus h dikurangi fx dibagi h dikurangi fx dikurangi fx min h dibagi h. Kemudian hanya tetap sebagai pembagi, kemudian rumus tersebut disederhanakan menjadi fx plus h dikurangi 2fx dikurangi ditambah fx min h dibagi h kuadrat. Nah, untuk penerapan diferensiasi tingkat tinggi selanjutnya adalah penerapan diferensiasi tingkat 2 pada metode selisih tengah. Nah, dapat kita lihat tetap sebagai tingkat kedua, yakni f aksen plus h dikurangi f aksen x plus h dibagi 2h. Nah, kemudian rumus di atas ini kita jabarkan lagi menjadi fx ditambah 2h dikurangi fx dibagi 2h dikurangi fx dikurangi fx min 2h dibagi 2h, kemudian pembaginya tetap, yakni 2h. Kemudian kita rumus di atas kita sederhanakan menjadi fx plus 2h dikurangi 2fx ditambah fx min 2h per 4h kuadrat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penerapan diferensiasi tingkat 3 pada metode selisih tengah. Nah, di sini rumus sudah terlihat menjadi diferensiasi tingkat ketiga, ya, menjadi f x plus 2h dikurangi 2fx ditambah fx min 2h per 4h kuadrat. Nah, rumus di atas kita jabarkan ulang menjadi fx plus 3h dikurangi fx plus 2h dikurangi 2 fx plus h dikurangi fx dibagi h ditambah fx plus h dikurangi fx min 2h dibagi h, kemudian pembaginya tetap menjadi 4h kuadrat. Kemudian rumus di atas kita sederhanakan menjadi fx plus 3h dikurangi fx plus 2h dikurangi 2fx plus h plus ditambah 2fx ditambah fx min h dikurangi fx min 2h, kemudian dibagi dengan 4h kubik atau 4h pangkat 3. Nah, di sini dari ketiga metode tersebut, rumus dari ketiga diferensiasi dari metode selisih maju, metode selisih mundur, dan juga metode selisih tengah dapat diturunkan dengan rumus dari Taylor menjadi untuk nilai-nilai f di x0 dan x1 persamaan rumusnya menjadi f0 aksen sama dengan f1 dikurangi f0 dibagi h ditambah OH, yang di dalam hal ini OH sama dengan h per 2 f aksen 2t dengan ketentuan xi tidak lebih besar daripada t dan juga t tidak lebih besar dari xi plus 1. Nah, untuk metode selisih mundur, untuk nilai-nilai f di x0 dan x min 1 persamaan rumusnya menjadi berikut. f0 aksen sama dengan f0 min f min 1 dibagi h ditambah OH, yang dalam hal ini OH adalah min h per 2f aksen 2t
dengan X I plus 1 tidak lebih dari T dan juga tidak lebih dari X1. Untuk metode selisih tengah sendiri, untuk nilai F di X dan juga di X-1 dan juga X1 bersama rumusnya menjadi F0 aksen F1 dikurangi F-1 dibagi 2H ditambah OH kuadrat, yang dalam hal ini OH adalah min H per 6 F aksen 3T dengan XI-1 tidak lebih besar daripada T dan juga tidak lebih besar dari 1 XI plus 1. Nah, untuk penderet Taylor dapat kita lihat penurunannya sebagai berikut. Nah, di sini ada penurunan dengan deret Taylor. Untuk hampiran selisih maju atau model selisih maju dapat diuraikan menjadi Fxi plus 1 di sekitar Xi. Nah, di sini kita uraikan menghasilkan rumus sebagai berikut. Fx plus 1 min Fi dibagi H dengan plus OH, yang dalam hal ini OH sama dengan H per 2 F aksen 2T Xi T sama dengan X plus 1. Kemudian untuk hampiran selisih mundur atau metode selisih mundur dapat diuraikan menjadi Fxi-1 di sekitar Xi dapat diuraikan menjadi Fxi-1 yakni sebagai berikut, sehingga didapatkan Fi aksen sama dengan Fi dikurangi Fi-1 per H ditambah OH, yang dalam hal ini OH berarti min H per 2 F aksen 2T dengan syarat Xi-1 tidak lebih besar daripada T dan juga tidak lebih besar daripada X1. Nah, di sini untuk selisih tengah didapatkan rumus dari setiap turunan bersamaan, yakni Fi aksen sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi-1 per 2H ditambah OH kuadrat, yang dalam hal ini OH kuadrat sama dengan min H kuadrat dibagi 6 F aksen 3T dengan syarat Xi-1 tidak lebih besar daripada T dan juga tidak lebih besar daripada X plus 1. Nah, di sini dijelaskan bahwa rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan dua cara, yakni dengan bantuan deret Taylor seperti yang telah saya sebutkan barusan dengan hampiran polinom interpolasi. Nah, kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Dapat kita lihat rumus dari penurunan dari deret Taylor dan juga dari rumus metode numerik itu tidak jauh berbeda. Kemudian kita lanjut mengenai diferensiasi untuk pengolahan citra. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari diferensiasi ini? Nah, diferensiasi ini akan sangat penting untuk pengolahan citra untuk mata kuliah yang akan kita tempuh pada semester mendatang. Nah, citra diri kita sendiri dapat disajikan oleh matriks F yang berukuran M dikali N dengan bentuk sebagai berikut. Nah, tiap elemen matriks adalah bilangan bulat dalam rentang 0,255 untuk citra 8 bit. Nah, salah satu proses yang terdapat dalam pengolahan citra adalah pendeteksian tepi. Tepi merupakan fitur yang sangat penting pada suatu citra. Tepi didefinisikan sebagai perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat. Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar. Tepi memberikan informasi batas-batas objek dengan lingkungannya atau dengan objek lain. Fitur untuk mengidentifikasi objek dan juga terapan penapisan citra dapat kita lihat pada gambar berikut.
pada gambar sebelah kanan itu adalah tepi yang sudah melewati pengolahan citra. Salah satu pendekatan yang dipakai dalam pendeteksian sisi adalah kemiringan diferensial atau differential gradient. Secara matematis, perubahan intensitas yang besar dalam jarak waktu yang sangat singkat dapat dipandang sebagai suatu fungsi yang memiliki kemiringan yang besar. Pengukuran kemiringan suatu fungsi dilakukan dengan menghitung turunan pertamanya. Kemudian kita beranjak ke latihan soal untuk materi diferensial. Nah, di sini untuk latihan soal yang pertama yaitu untuk selisih maju. Di sini terdapat soal yakni hitung turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 di titik x sama dengan 1 menggunakan metode selisih maju. Nah, kita diminta untuk menggunakan nilai H sama dengan 0,1. Di sini kita akan membandingkan dengan turunan analitik terlebih dahulu. Nah, secara analitik, turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 adalah f aksen x sama dengan 2x plus 3. Nah, untuk x sama dengan 1, langsung kita substitusikan ke dalam persamaan turunan pertama, yakni f aksen 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk perbedaannya sendiri, metode selisih maju memberikan nilai yang mendekati, yaitu 5,1. Sedangkan karena ada sedikit error akibat H sama dengan 0,1, maka hasilnya tidak sama dengan nilai turunan analitik yang telah kita hitung. Dengan nilai H yang lebih kecil, hasilnya akan lebih akurat. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk menghitung selisih maju? Di sini untuk langkah-langkah pengerjaannya sendiri, yang pertama adalah kita menuliskan rumus metode selisih maju, yakni seperti yang telah saya sampaikan, yakni f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, kita akan substitusikan fungsi yang diberikan, yakni fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Kemudian kita masukkan nilai x dan h. X-nya sendiri sama dengan 1 dan juga h sama dengan 0,1. Nah, sebelum kita masuk ke rumus metode selisih maju, yang harus kita lakukan adalah menghitung fx plus h dan juga fx. Nah, di sini fx plus h sama dengan f1 plus 0,1 sama dengan f1,1. Nah, x ini didapat dari nilai yang telah ditentukan, yakni 1. Kemudian h-nya ditentukan dari 0,1. Nah, di sini kita jumlahkan 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Nah, untuk fx-nya sendiri sama dengan 1. Langsung kita substitusikan saja menjadi 1. Nah, untuk perhitungan sendiri, untuk fx plus h atau f1,1 kita substitusikan ke persamaan fungsi yang diberikan menjadi 1,1 dipangkat kuadrat ditambah 3 dikali 1,1 ditambah 2 sama dengan 1,21 ditambah 3,3 ditambah 2. Hasilnya adalah 6,51. Nah, untuk f1 sendiri sama kita substitusikan menjadi ke dalam fungsi yang diminta menjadi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, setelah kita dapatkan fx plus h dan juga fx-nya, maka selanjutnya kita akan memasukkan ke rumus selisih maju, yakni fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini f aksen satunya sama dengan fx f1,1 yang mewakili fx plus h dikurangi f1 yang mewakili fx kemudian dibagi dengan h. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat dari perhitungan ini
Yang pertama, fx plus h-nya kita dapat 6,51, kemudian fx-nya kita dapat 6, dibagi dengan step size-nya yakni 0,1, menjadi 6,51 dikurangi 6 sama dengan 0,51, kemudian dibagi dengan 0,1 sama dengan 5,1. Hasil akhir dari tren pertama f aksen 1 adalah 5,1. Nah, selanjutnya adalah perhitungan untuk rumus error pada selisih maju. Nah, error pada metode selisih maju adalah EF sama dengan min F aksen 2X dikali H kemudian dibagi 2. Nah, F aksen 2X adalah turunan kedua dari fungsi Fx. H adalah langkah atau step size. Kemudian langkahnya adalah fungsi yang diberikan adalah Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama menghasilkan f aksen x sama dengan 2x plus 2. Kemudian turunan keduanya f aksen 2x sama dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 1 dan juga nilai h sama dengan 0,1. Kita substitusikan ke rumus error yang sudah ada, yakni EF sama dengan min f aksen kuadrat x dikali h dibagi 2. Hasilnya menunjukkan min 2 dikali 0,1 dibagi 2. Duanya dapat kita coret menjadi min 0,1. Error pada penghitungan selisih maju pada x1 dan juga h-1 adalah min 0,1. Dengan interpretasi, hasil metode selisih maju akan memiliki deviasi sebesar 0,1 dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai H, semakin kecil error yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah soal mengenai metode selisih mundur, yakni dengan soal hitung turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 didikti x sama dengan 1 menggunakan metode selisih mundur. Kemudian gunakan nilai h sama dengan 0,1. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan membandingkan dengan turunan analitik terlebih dahulu. Secara analitik, turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 adalah f aksen 1 x sama dengan 2x plus 3. Dan untuk x sama dengan 1 langsung disubstitusikan ke dalam persamaan turunan pertama, menjadi f aksen 1 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, perbedaan metode selisih mundur memberikan nilai yang diterima yaitu 4,9, sedangkan ada sedikit error akibat H sama dengan 0,1. Dengan nilai H yang lebih kecil, hasil akan lebih akurat. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan metode selisih mundur, yakni f aksen x sama dengan fx min h dibagi h. Kemudian untuk fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x plus 2. Kemudian untuk x sama dengan 1 dan h sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menghitung fx dan juga fx min h. Yang pertama, fx-nya sendiri adalah f1 karena sudah ditentukan di awal bahwa x-nya sama dengan 1. Kemudian di sini untuk fx min h-nya adalah x-nya sama dengan 1, kemudian h-nya 0,1 menjadi f 0,9, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang telah ditentukan, yakni f1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian untuk f 0,9-nya sama dengan 0,9 kuadrat ditambah 3,09 ditambah 2 sama dengan 0,81 ditambah 2,7 ditambah 2 sama dengan 5,21. Nah, ketika sudah ditemukan fx dan fx min h-nya, kita langsung masukkan ke dalam rumus selisih mundur, yakni
yakni f aksen x sama dengan fx sama dikurangi fx min h dibagi h, kemudian kita masukkan sebagai berikut, yakni fx nya 6, kemudian fx min h nya 5,51 dibagi 0,1, 0,49 dibagi 0,1 sama dengan 4,9, dengan hasil akhirnya tren pertama f aksen 1 sama dengan 4,9. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari rumus errornya? Rumus error dari selisih mundur juga sama seperti selisih maju, yakni EF sama dengan F aksen 2X dikali H per 2. Ini di depannya harusnya ada minus. Nah, untuk F aksen 2-nya tren kedua dari fungsi Fx, kemudian H sama dengan angka atau step size-nya. Nah, fungsi yang diberikan adalah sebagai berikut, yakni Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Kemudian untuk fungsi turunan keduanya kita ambil dari turunan pertama 2x plus 3, kemudian turunan pertama diturunkan lagi menjadi turunan kedua, yakni f aksen 2x sama dengan 2. Kemudian di sini untuk nilai x-nya sama dengan 1, h sama dengan 0,1 disubstitusi ke rumus error, yakni EF f aksen 2x dikali h per 2. fx-nya ketemu 2, h-nya ketemu 0,1, kemudian dibagi 2 sama dengan 0,1. Nah, untuk error metode selisih mundur adalah EF sama dengan 0,1. Kemudian selanjutnya ada metode selisih tengah. Nah, untuk keadaan soalnya sendiri mempunyai soal sebagai berikut, yakni hitung turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 di titik x sama dengan 1 menggunakan metode selisih tengah. Nah, gunakan nilai h sama dengan 0,1. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan membandingkan dengan turunan analitik terlebih dahulu. Untuk fungsi x kuadrat 3x plus 2. Tren pertama secara analitik adalah 2x plus 3, kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 1 menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Hasil turunan analitik sama dengan 5. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaan metode selisih tengah dapat kita ketahui bahwa rumus selisih tengah adalah f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h. Nah, untuk substitusi fungsinya, nilai yang diberikan adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kita masukkan nilai x dan h-nya untuk x sama dengan 1 dan juga h sama dengan 0,1. Kemudian kita hitung untuk fx plus h dan juga fx min h. Fx plus h diperoleh dari x ditambah h, yang di 1 ditambah 0,1 menjadi f 1,1. Nah, untuk fx min h diperoleh dari x sama dengan 1, h sama dengan 0,1 menjadi 1 dikurang 0,1 menjadi 0,9. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita masukkan ke dalam persamaan fungsi yang diberikan. Yakni f 1,1 sama dengan 1,1 kuadrat ditambah 3,1 ditambah 3 dikali 1,1 ditambah 2 sama dengan 1,21 ditambah 3,3 ditambah 2 sama dengan 6,51. Nah, kemudian untuk f sama dengan 0,9 juga sama, kita substitusikan ke rumus yang sudah diberikan menjadi 0,9 kuadrat ditambah 3 dikali 0,9 ditambah 2 menghasilkan 0,81 ditambah 2,7 ditambah 2 sama dengan 5,51. Nah, di sini setelah kita mendapatkan fx plus h dan juga fx min h, kita substitusikan ke dalam rumus metode selisih tengah. Nah, di sini substitusi nilainya adalah fx plus h-nya adalah 1,1 dengan nilai 6,51, kemudian fx min h-nya 0,9 dengan nilainya 0,51, kemudian 2 dikalikan step size-nya 0,1 menjadi 0,2. Ini 6,51 dikurangi 5,51 sama dengan
kemudian 0,2 tetap 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Nah, hasil akhir dan juga turunan hasil akhirnya, turunan pertama f absen 1 sama dengan 5. Nah, di sini bagaimana sih cara menghitung error pada selisih tengah? Di sini kita ada sedikit perbedaan rumus dari pada selisih tengah dan juga matriks selisih maju mundur. Nah, di sini untuk error pada matriks selisih tengah adalah EF sama dengan min F turunan ketiga X dikali H kuadrat dibagi 6. Nah, untuk F turunan ketiga X merupakan turunan ketiga dari fungsi fx. Kemudian H adalah langkah atau step size. Kemudian yang pertama, kita menuliskan fungsi yang diberikan, yaitu x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, kita langsung menghitung turunan ketiga dari fungsi yang diberikan. Turunan pertama menghasilkan nilai 2x plus 3, turunan kedua menghasilkan nilai 2, dan turunan ketiga menghasilkan nilai 0. Kemudian dari hasil tersebut kita masukkan nilai, kita substitusi ke dalam rumus error. F3 telah diketahui adalah 0. Kemudian untuk hanya diketahui 0,1 dikuadratkan dibagi dengan sama dengan 0. Karena 0 dikali 0 sama dengan 0. Maaf, 0 dikali 0,01 sama dengan 0 dibagi 6 juga sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai soal selisih maju. Di sini ada sebuah soal, yakni selesaikan persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menggunakan metode selisih maju dengan x 0 sama dengan 1 dan juga x terakhir sama dengan 1,3 dan h sama dengan 0,01. Nah, di sini saya akan menghitung dari 3 indeks saja, yakni indeks ke-0 atau data pertama, indeks ke-1 atau data kedua, dan juga indeks terakhir atau data terakhir. Nah, sebelum kita memulai, kita tuliskan dulu hal-hal yang penting seperti turunan-turunan yang dibutuhkan pada pengerjaan soal. Di sini saya tuliskan bahwa fungsi yang diberikan adalah x sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7. Kemudian turunan pertamanya adalah 2x plus 7. Kemudian turunan keduanya adalah 2 dengan step size-nya adalah 0,01. Kemudian di sini kita akan menghitung indeks ke 0 atau data pertama, yakni x sama dengan 1 seperti yang telah ditunjukkan pada soal, yakni fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7. Kita substitusikan nilai 1 menjadi 1 kuadrat ditambah 7 dikali 1 ditambah 7. 1 kuadrat 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 7 15. Kemudian untuk perhitungan f aksen x-nya kita ambil dari fx plus h. Langkah selanjutnya yakni f sama dengan 1,01 dikurangi fx1 dan juga h. Ini hasil dari perhitungan bahwa fx plus h-nya yaitu f1,01 menghasilkan nilai 15,0901 dikurang 15 dibagi 0,01, jadi f aksen satunya sama dengan 9,01. Nah, kemudian untuk menghitung errornya, di sini sama seperti tadi kita menggunakan rumus yang sudah ada, yakni perhitungan error 1/2 h f aksen 2. Nah, di sini 1/2 hanya 0,01. Kemudian fx-nya 2. Kita cari bagian fx-nya 2 dengan ini 2. Jadi min 1 dikali 0,01 hasilnya 0,01. Nah, di sini untuk perhitungan indeks yang kedua sama seperti tadi. Dengan soal selesaikan persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menggunakan metode selisih maju dengan x
X 0 sama dengan 1 dan juga X terakhir sama dengan 1,3 dan H sama dengan 0,01. Nah, di sini dapat kita lihat sama seperti tadi, ada beberapa yang saya tuliskan, yakni mulai dari bersama yang diberikan, tren pertamanya, tren kedua, dan juga step size. Di sini bersama yang diberikan adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 7. Kemudian untuk tren pertamanya adalah 2X plus 7. Kemudian untuk tren keduanya adalah 2. Nah, untuk step size-nya sendiri yaitu 0,01. Kemudian di sini kita akan menghitung X sama dengan 1,01 sebagai indeks ke-1 atau data yang kedua. Kita substitusikan ke dalam rumus X kuadrat ditambah 7X ditambah 7. Nah, di sini 1,1 disubstitusikan menjadi 1,01 dikuadratkan ditambah 7 dikali 0,1 ditambah 7 menghasilkan nilai 15,0901. Nah, di sini untuk perhitungan f aksen x-nya adalah fx plus h ditambah fx per h, yakni 15,1804 dikurangi 15,0901 dibagi 0,1 hasilnya 9,3. Kemudian untuk perhitungan errornya tetap sama, yakni error sama dengan 1/2 HF aksen 2X, error sama dengan min 0,01. Kemudian kita lanjutkan pada perhitungan untuk indeks terakhir sama, namun pada x-nya diganti dengan 1,3 disubstitusikan pada rumus x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menjadi 1,3 kuadrat ditambah 7 dikali 1,3 ditambah 7. Kemudian 1,3 F1,3 menghasilkan 17,79. Nah, untuk perhitungan F turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx per h, kemudian fx plus h-nya diganti dengan angka 17,8861, fx-nya 17,79 dibagi 0,01 menghasilkan nilai 9,61. Perhitungan error tetap sama, yakni 1/2 hf aksen 2x, errornya 0,01. Selanjutnya akan saya tunjukkan untuk perhitungan lengkapnya pada Excel. Nah, di sini dapat kita lihat untuk metode selisih maju. Nah, di sini selisih maju kita mempunyai beberapa yang diperlukan, kolom-kolom yang diperlukan, yakni X, kemudian X plus H, Fx, Fx plus H, F aksen X, Fx eksak, error, dan juga error eksak. Nah, di sini dapat kita lihat indeks ke-0 adalah data pertama yang ada, kemudian indeks ke-1 adalah data kedua yang ada. Nah, di sini di bagian yang telah saya jelaskan x-nya sama dengan 1, maka x plus h-nya atau langkah berikutnya pasti 1,01 karena h-nya sama dengan 0,01. Nah, untuk fx-nya sendiri dijumpai nilai 15, sedangkan untuk fx plus h-nya dijumpai nilai 15,0901. Kemudian kita hitung f aksen x-nya menggunakan metode numerik, yakni menggunakan fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Kita mendapatkan nilai 9,01. Kemudian untuk f aksen eksak ini merupakan perhitungan dari nilai turunan dengan metode analitik. Dapat kita lihat terdapat perbedaan nilai karena untuk f aksen x sendiri itu langsung disubstitusikan, sedangkan untuk f aksen x ini yang dari metode numerik kita akan mendapatkan, karena akan ada terjadi perbedaan dari nilai error karena
nilai error juga berpengaruh dalam f aksen x dalam metode numerik. Untuk errornya sendiri, saya berikan nilai absolut agar menjadi nilai yang mutlak. Kemudian error yang eksak ini kita dapat dari fx eksak. Nah, untuk yang kedua juga sama, yakni untuk langkah dengan x-nya 1,01 pasti langkah selanjutnya adalah 1,02, kemudian fx-nya didapat 15,0901 dengan fx plus h-nya 15,1804. Nah, kemudian untuk fx-nya kita gunakan rumus metode numerik, yakni fx plus h dikurangi fx, yakni 15,1804 dikurangi dengan 15,0901 dibagi 0,001 menghasilkan nilai 9,03. Berbeda dengan f aksen eksak ini menghasilkan nilai 9,02 karena terdapat nilai error yang diberikan. Kemudian kita drag sampai ke bawah agar nilainya tetap bekerja. Kemudian kita dapat pada indeks terakhir, yakni yang ada pada soal, indeks terakhir adalah 1,3. Kemudian jelas langkah selanjutnya adalah 1,31. Kemudian fx yang didapat adalah 17,79 dan fx plus-nya adalah 17,861. Nilai f aksen turun pertamanya 9,61 dan untuk f aksen eksaknya yang didapat dari metode analitik didapat 9,6 dengan nilai error mutlaknya 0,01. Kita kembali ke PPT. Nah, untuk soal selisih mundur kita gunakan soal yang sama namun dengan indeks 0 dan juga indeks terakhir yang berbeda. Dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menggunakan metode selisih mundur dengan x0 sama dengan 1,3, x dan x terakhir adalah sama dengan 1 dan h sama dengan 0,01. Di sini perhitungan untuk indeks ke 0 ya. Nah, seperti tadi kita gunakan beberapa hal-hal yang perlu dicatat. Yang pertama yakni fungsi yang diberikan yaitu x kuadrat ditambah 7x ditambah 7. Kemudian turunan pertamanya adalah 2x plus 7, turunan keduanya adalah 2 dan juga step size-nya adalah 0,01. Nah, untuk indeks pertamanya adalah 1,3. Kita substitusikan ke persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menghasilkan x 1,3 kuadrat ditambah 7 dikali 1,3 ditambah 7 menghasilkan nilai 17,79. Nah, di sini terdapat rumus dari selisih mundur yang perlu digunakan, yakni f aksen x sama dengan fx dikurangi fx plus h dibagi h. Nah, di sini untuk nilainya kita substitusikan, yakni 17,79 dikurang 17,691 dibagi 0,01. Maka f aksen 1,3 diperoleh 9,59 dengan nilai perhitungan error yaitu min 1/2 hf aksen 2x sama dengan errornya 0,01. Kemudian selanjutnya ada soal selisih mundur tapi untuk indeks yang satu data yang kedua dengan soal yang sama, yang diselesaikan persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menggunakan metode selisih mundur dengan x 0 sama dengan 1,3, x terakhir 1 dan h 0,01. Kita tuliskan tadi di rumus fungsinya, turunan pertama, turunan kedua, dan juga h sama dengan 0,01. Nah, untuk
indeksnya sendiri yang pertama adalah 1,29. Kita masukkan ke dalam fungsi x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menjadi 1,29 kuadrat ditambah 7 dikali 1,29 ditambah 7 menghasilkan nilai 17,6941. Nah, di sini kita sudah dapatkan fx-nya. Kita substitusi ke rumus metode selisih mundur, yakni f aksen x sama dengan fx min h dibagi h. Kita masukkan 17,6941 dikurangi 17,5984 dibagi 0,21 menghasilkan nilai 9,57 dengan perhitungan error yang sama, yakni 1/2 hf tren kedua x, yakni 0,01. Kemudian untuk yang terakhir, untuk indeks yang terakhir tetap sama, ada fungsi, tren pertama dari fungsi, kemudian tren kedua dari fungsi, dan H sama dengan atau step size-nya 0,01. Nah, untuk indeks terakhir sendiri adalah x-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 7 dikali 1 7, 8 ditambah 7 15 1 15. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus metode selisih mundur, yakni f aksen x sama dengan fx dikurangi fx min h dibagi h, dengan kemudian kita masukkan nilainya 15 dikurangi 14,9101 dibagi 0,01 hasilnya 8,99. Dengan perhitungan indeks error di indeks terakhir 1,2 hf perturunan kedua x sama dengan errornya 0,01. Kemudian mari kita lihat lengkapnya di slide Excel yang sudah saya buat. Nah, di sini ada selisih mundur. Sama seperti tadi, saya tetap menuliskan fx, kemudian turun pertama dan juga turun kedua serta step size-nya. Nah, di sini untuk selisih mundur kita memerlukan beberapa kolom, yakni kolom x, kemudian kolom x min h, kemudian kolom fx, kemudian kolom fx min h, kemudian f aksen x, kemudian f aksen x itu turunan pertama fx tapi menggunakan metode analitik kemudian error. Nah, di sini dapat kita lihat ketika x-nya sama dengan 1,3 maka x sebelumnya pasti 1,29, maka didapatkan fx sama dengan 17,79, kemudian fx min h-nya sama dengan 17,6941. Nah, ini untuk indeks 0 atau data ke 1. Kemudian di sini f aksen x-nya kita hitung menggunakan rumus yang sudah ada, yakni fx dikurangi fx min h dibagi 0,01. Nah, kita dapatkan 9,9 berbeda dengan nilai eksak karena terdapat nilai error yakni 0,01. Untuk indeks ke 1 di sini indeks 1. Nah, di sini ketika x-nya 1,29 jelas x min h-nya 1,28 karena satu langkah sebelum x. Tidak diperoleh fx-nya 17,6941, kemudian fx min h-nya 17,5984, didapatkan nilai f aksen dari metode numeriknya adalah 9,57 dan f aksen eksaknya dapat 9,58. Terjadi perbedaan karena terdapat error yang ada pada metode numerik. Nah, kemudian setelah kita dapatkan dua hasil itu, kita drag semua ke bawah agar mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara yang cepat. Dan di sini untuk indeks terakhirnya, nah di sini indeks akhirnya adalah 1. Jelas untuk x min h-nya sama
sama dengan 0,99. Nah, saya dapatkan fx-nya 15. Untuk fx mananya 14,9101. Nah, untuk kemudian nilai tersebut kita substitusikan ke persamaan dari rumus metode selisih mundur, yakni fx dikurangi fx min h dibagi h. Fx dikurangi fx min h dibagi h. Kita mendapatkan nilai 8,99. Kemudian untuk f aksen eksaknya kita dapatkan nilai 9. Berbeda karena ada nilai errornya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, di sini ada soal untuk metode selisih tengah. Nah, di sini kita terdapat earning untuk indeks ke 0 ya. Kemudian di sini ada soal selesaikan persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 menggunakan metode selisih tengah dengan x01 dan x terakhir pada 1,3 dan h sama dengan 0,1. Nah, di sini seperti biasa kita tuliskan dulu semua hal-hal yang penting, yakni fungsi yang diberikan, yakni x kuadrat ditambah 7x ditambah 7. Kemudian turunan pertamanya yakni 2x plus 7, turunan keduanya sama dengan 2, turunan ketiganya sama dengan 0, dan h sama dengan 0,01. Nah, di sini ada dua perhitungan, yakni perhitungan maju dan juga perhitungan mundur. Nah, untuk x sama dengan 1,5, fx-nya kita masukkan, kita substitusikan nilai 1,15 ke persamaannya, yakni 1,15 dikuadratkan ditambah 7 dikali 1,15 ditambah 7 menghasilkan 16,3725. Sama seperti yang mundur, indeksnya sama, yakni 1,15, maka hasilnya sama 16,3725. Namun untuk penerapannya, yakni fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h, yakni fx plus 2 fx plus h-nya tentunya 1,16. Kemudian sama dengan f 1,16, kemudian fx min h-nya sama dengan f 1,14. Menghasilkan nilai 16,4656 dikurangi 16,2796 dikali 2 dibagi 2 dikali 0,01 menghasilkan nilai 9,3. Kemudian untuk nilai errornya terjadi sedikit perubahan atau perbedaan rumus. Untuk error yang tadi adalah 1/2. Untuk error selisih maju dan mundur adalah min 1/2 hf turunan kedua x. Namun untuk metode selisih tengah, errornya min 1/6 h turunan ketiga x dengan errornya sama dengan 0 karena bilangan apapun yang dikali maupun dibagi dengan 0 hasilnya tetap menjadi 0. Kemudian di sini ada untuk indeks ke-1 dengan soal yang sama. Nah, di sini untuk indeks ke-1 sama dengan x-nya 1,16 tentunya. Kemudian kita masukkan ke substitusikan ke x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 sama dengan 1,16 kuadrat ditambah 7 dikali 1,16 ditambah 7 menghasilkan nilai 16,4656. Kemudian mundurnya indeks ke-1, yakni kita masukkan 1,14 ke x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 sama dengan 1,14 kuadrat ditambah 7 dikali 1,14 ditambah 7, kemudian menghasilkan nilai 16,2796. Nah, di sini kan ada fx plus h, tentunya di sini fx plus 17. Di sini f1,17 dikurangi f 1,13 per 2h dengan hasil 16,5589 dikurangi 16,1869 dibagi 2 dikali 0,1 menghasilkan f aksen x-nya 18,6 dengan error sama dengan 0. Kemudian untuk indeks yang terakhir dengan soal yang sama, majunya di maju ada indeks terakhirnya 1,3 dimasukkan ke persamaan fungsi x kuadrat ditambah 7x ditambah 7, yakni 1,3 dikuadratkan,
kemudian 7 dikali 1,3 ditambah 7 menghasilkan 17,79. Nah, untuk mundurnya sendiri ada X sama dengan 1, disubstitusikan ke X kuadrat ditambah 7X ditambah 7 menghasilkan 1 kuadrat ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, di sini fx plus h-nya tentunya 1,31 dan untuk fx min h-nya tentunya 0,99 dan 2h-nya tetap. Maka dari itu 17 dibagi 8861 dikurangi 14,9101 dibagi 2,0,01 dengan f aksen x-nya sama dengan 148,8 dan errornya sama dengan. Kemudian saya tunjukkan di bagian Excel yang telah saya buat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk selisih tengah sama seperti tadi saya tetap menuliskan untuk fungsi tren pertama, tren kedua, dan juga tren ketiga. Nah, di sini X majunya tentunya 1,15. Di sini saya membagi dari 1,1 sampai 1,3 saya bagi menjadi 2, yakni X maju dari 1,15 sampai 1,3 dan X mundur dari 1,15 sampai 1. Nah, di sini untuk indeks 0. Nah, untuk indeks 0 X majunya 1,15. Nah, untuk X plus H-nya tentunya 1,16. X mundur 1,15. X min H benar 1,14. Nah, untuk X majunya kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan. Kemudian untuk X ini kita substitusikan ke Fx plus H. Fx mundur kita substitusikan ke sini dan X min H kita substitusikan ke sini. Kita dapatkan nilai 17, kita dapatkan nilai 9,3. Kemudian di indeks kedua sama, ketika X majunya 1,16, X plus H tentunya 1,17, X mundurnya 1,14, X min H-nya 1,15, Fx maju 16,46, Fx plus H 16,559, Fx mundur 16,2796, 16, sekian. Nah, di sini kita dapatkan f aksen x-nya 18,6. Di sini untuk indeks 1. Begitu sampai indeks ke yang terakhir. Nah, di sini indeks akhirnya untuk X maju sama dengan 1,3. Untuk X plus H-nya tentunya 1,31. X mundurnya 1. X min H-nya tentunya 1,69. Fx maju 17,79. Fx plus H 17,8861. Fx mundur 15. Fx min H 14,9101 dengan Fx aksen yang diterima adalah 148,8. Baik, kita kembali ke PPT. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi diferensiasi pada mata kuliah metode numerik. Saya, Dia Inge Rahma, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.